Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنابعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah libur di bulan Ramadan dan setelah hari raya Idul Fitri. Kita bersua kembali dalam rangka membahas salah satu kitab dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dengan julukan Si Belerang Merah itu. Kita akan membahas kitab Tarjumanul Aswaq, bab tentang riwayatus sabah, riwayat angin timur. Ini bisa dipahami riwayat yang disampaikan angin timur atau riwayat tentang angin timur. Jadi ini tentu saja menggunakan bahasa simbolik. Apa yang disebut sebagai angin di sini tidak menunjuk kepada angin yang menghembus daun-daun, tapi angin dalam pemahaman yang puitik spiritual. Riwayatus sabah. Adapun ini adalah bab tentang riwayat angin timur. Ra'a menyaksikan orang al-barqa kepada kilat syarqiyah berada di arah timur, fahanna maka rindu itu orang ila syarqi ke arah timur. Walaulah dan andaikan berkilau atau kilat warbiyan di arah barat, lahana niscaya rindu itu orang ilal qarbi ke arah barat. Ini berbicara tentang apa? Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah bahwa seluruh alam semesta ini merupakan bentuk tajalli Allah, pengejawantahan Allah. Seluruh alam semesta dalam istilah Maulana Rumi disebut sebagai jejak-jejak ilahi. Karena itu tidak ada apapun kecuali itu merupakan jejak-jejak ilahi. Dari sini kita kemudian bisa memahami bahwa melalui apa saja di alam semesta ini kita bisa sampai kepada Allah. Bukankah segala yang ada ini adalah jejaknya? Dan jejak itu menunjuk kepada yang melahirkan jejak atau yang menciptakan jejak. Oke, seluruh yang ada ya. Tapi kemudian ada tempat-tempat tertentu
di mana tajalli Allah Ta'ala itu, pengejawantahannya itu lebih nyata, lebih kuat, lebih konkret dibandingkan di tempat-tempat lain. Dari sini kita kemudian bisa memahami ada tempat-tempat yang dimuliakan di dalam Islam itu. Sebagaimana juga ada waktu-waktu yang lebih dimuliakan ketimbang waktu lain, juga ada angka-angka atau hitungan-hitungan yang lebih dimuliakan ketimbang angka atau hitungan yang lain. Dalam salah satu hadis misalnya Kanjeng Rasul menyebutkan Ja Allah min Sina, Allah itu datang dari Gunung Sinai. Bukankah sebenarnya Allah itu meliputi segala-galanya? Bagaimana mungkin disebut datang dari tempat tertentu? Itu maksudnya adalah bahwa di Sinai itu pernah terjadi peristiwa agung, yaitu ketika Nabi Musa menjumpai Tuhannya. Nah, itu berarti apa? Berarti tempat seperti Sinai itu lebih kuat lagi, lebih kukuh lagi sebagai tajalli Allah Ta'ala dibandingkan dengan tempat yang lain. Di dalam hadis misalnya disebutkan bahwa salat 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik dibandingkan dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Salat 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik dibandingkan dengan salat 1000 rakaat di masjid yang lain. Terus salat 1 rakaat di Masjid Quba itu lebih baik ketimbang 500 rakaat di tempat yang lain. Dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa ada tempat-tempat tertentu di mana tajalli Allah Ta'ala itu lebih kental dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Maka karena itu kemudian kita paham ya, kenapa orang berbondong-bondong melaksanakan umroh, datang ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, juga berziarah kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena di tempat-tempat itu tajalli Allah terasa jauh lebih kuat dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Maka karena itu dalam buku ini disebutkan orang itu menyaksikan kilat berpendar di timur, maka kemudian orang itu jatuh rindu ke arah timur. Nah, sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan bukan perkara timurnya itu loh, tapi perkara ada kilat yang merupakan simbol dari tajalli Allah Ta'ala itu menjelmanya di timur. Artinya sama saja, bukan perkara Mekah Madinahnya sebagai tempat belaka, tidak, tapi karena tajalli Allah Ta'ala yang lebih kuat di sana. Jadi kerinduan itu bukan kerinduan kepada tempat, kerinduan itu tertuju kepada adanya pengejawantahan Allah di tempat-tempat itu. Di sini disebutkan ya syarahnya itu, yushiru ila ru'yatil haqqi fil khalqi. Jadi ini menjelaskan kepada adanya kesanggupan menyaksikan Allah Ta'ala di makhluknya. Jadi ya kalau begitu sangat dimungkinkan orang menyaksikan Allah Ta'ala di makhluk-makhluknya. Kalau sekarang yang terjadi misalnya, kenapa aku menyaksikan engkau kok tidak menemukan Tuhan? Jadi yang salah itu bukan objek penglihatan tadi, bukan engkaunya. Yang salah itu, yang terkabuti itu adalah hatinya, adalah penglihatannya, sehingga tidak menyaksikan Allah Ta'ala pada makhluk-makhluknya. Mestinya kalau penglihatan itu bersih, tajam, orang secara otomatis menyaksikan makhluk, ya menyaksikan pencipta makhluk itu. Mestinya ya, mestinya.
Jadi kalau sekarang kita menyatakan, mana aku tidak menemukan Tuhan, aku sudah pergi ke sana kemari, menjelajah ruang angkasa kemana-mana, tak pernah aku berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan lantaran Tuhan tidak tampak, tapi karena penglihatan yang tertutupi oleh kabut-kabut hijab itu, yang tertabiri oleh adanya kekelaman dosa-dosa dan lain sebagainya. Jadi bukan perkara Tuhannya yang tak tampak, tapi perkara penglihatannya yang sedemikian tumpul dan kelam. Jadi ini satu yang pasti sebenarnya ya. Allah Ta'ala itu bisa disaksikan pada makhluk-makhluknya. Karena itu ya, yang perlu kita tagih itu adalah persoalan tidak tajamnya penglihatan hati yang perlu kita tagih. Kenapa? Apa yang sudah menutupi engkau, wahai hatiku? Apa yang sudah menjadi kabut bagimu, wahai hatiku? Apa yang sudah membuat kau tertabiri, wahai hatiku, sehingga kau tidak menyaksikan asal usulmu sendiri, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi kita memberikan otokritik ya, memberikan adanya kritik ke dalam diri kita. Kenapa Allah yang Maha Zahir itu kok tak kunjung disaksikan? Wa tajalli fi suwar. Allah itu bertajalli pada segala rupa. Tapi kan tidak otomatis. Kita menyaksikan rupa kawan-kawan, tak otomatis menyaksikan Allah. Padahal pada setiap rupa di situ hadir pencipta rupa itu. Bahkan ya, lebih parah lagi, kita mencela rupa-rupa tertentu yang kita tidak suka. Aku kalau lihat kamu enak banget, ya. Jadi kan itu gagal untuk menemukan Tuhan di rupa yang dilihat itu. Sementara ketika orang sedang ada kepentingan, ada keperluan, ada cinta dan lain semacamnya, maka dengan nada merayu mengatakan, kutemukan rupa Tuhanku di wajahmu. Sama saja itu sebenarnya. Yang pertama pun yang kedua itu tetap tertabir, sehingga Tuhan itu tak tersaksikan di rupa-rupa yang dibentuk oleh Tuhan itu sendiri. Nah kalau begitu, maka hidup manusia itu adalah hidup yang tertutupi oleh tabir. Dan tabir itu di mana gerangan? Tabir itu bukan di luar diri, tabir itu dalam diri. Dan tabir itu sesungguhnya kan ilusi, tidak betul-betul ada tabir itu. Coba misalnya pertanyaannya, apa betul ada sesuatu yang menutupi Allah? Kalau ada sesuatu yang menutupi Allah, maka yang menutupi itu lebih luas dibandingkan Allah. Adakah yang lebih luas dari hadirnya? Tidak ada. Jadi tabir itu ilusi. Tabir itu diciptakan oleh kabut di dalam. Tabir itu sebenarnya tak ada. Tidak ada. Makanya alam semesta ini kemudian menjadi tabir, sehingga orang-orang tak menyaksikan penciptanya. Orang-orang hanya menyaksikan alam raya itu begitu besarnya. Tabir. Sama dengan diri kita seringkali menjadi tabir, sehingga kita menyaksikan diri kita dan tak menemukan penciptanya pada diri kita. Tabir. Orang tua yang melahirkan kita menjadi tabir, sehingga kita nisbatkan kelahiran kita kepada orang tua kita. Sesungguhnya dari mana kita datang? Dari ibu bapakah? Dari langit bumi kah? Atau dari mana? Kita tidak datang dari siapa-siapa, kecuali dari Allah Ta'ala. Langit dan bumi terlampau kecil untuk bisa melahirkan diri kita, karena secara hakikat kita lebih luas dibandingkan langit dan bumi ini. Tabir itu di mana? Tabir itu di dalam. Nah, ketika tabir itu dirasa ada padahal sebenarnya tak ada, fa'addahu dzalika ila ta'alluq bil aqwan, maka kita kemudian berta'alluq. Kita kemudian bersandar, bergantung kepada alam raya ini. Sehingga
kita tidak menemukan tali temali yang menghubungkan antara kita dengan Allah Ta'ala secara konkret, maka kita bangun tali temali itu dengan alam ini, dengan pekerjaan, dengan profesi yang kita miliki, dengan skill yang kita kuasai. Kita hubungkan diri kita kepada semua itu. Itu sebenarnya adalah karena kita tidak bisa menemukan tali temali rahasia yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata apa? Kalau begitu berarti sesungguhnya alam raya ini dilingkupi sekaligus dirasuki dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu Allah itu betul ditemukan di mana-mana. Betul sebuah jawaban terhadap pertanyaan, di manakah Allah? Di mana-mana. Nah, di mana-mana. Cuma agar tidak menjadi imanen, ketika Nabi Isa ditanya, "Di manakah Allah, wahai Nabi Isa?" Beliau menjawab, "Fi qalbil mu'min," di hati orang beriman. Biar tidak apa? Biar tidak dijadikan bagian dari segala yang imani. Jadi Allah itu bukan benda, karena itu Allah tidak membutuhkan tempat, tapi Allah Ta'ala melingkupi segala sesuatu, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang dari kalangan ilmu Allah, orang yang memiliki ilmu rasa. Sehingga muncul ungkapan, "Dulu aku mencarimu ke masjid, dulu aku mencarimu ke tempat-tempat ziarah. Ku cari engkau ke Madinah, ku cari engkau ke Ka'bah, tak kutemukan engkau. Kini setelah kau anugerahi aku ilmu rasa, kau tajamkan pikiranku, kau jernihkan hatiku, ternyata ku temukan engkau pada segala sesuatu. Kutemukan engkau pada diriku, kutemukan engkau kepada apapun di luar diriku. Engkau di luarku, engkau di dalamku, menyatu." Jadi begitu ya. Jadi ternyata apa? Yang kita sembah itu bukan Tuhan yang gaib. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang konkret, dengan pandangan mata batin, dengan basirah. Nah, kalau orang seperti itu ya, ketika sholat misalnya Allahu Akbar, dia merasakan berhadapan dengan yang maha yang meliputi segala-galanya. Dan orang ini serasa tenggelam di lautan samudra keilahian. Gharqa fi biharit tauhid, tenggelam dalam samudra ketauhidan. Jadi betapa sangat mesra ketika berbisik dengan Allah Ta'ala, "Ya Tuhanku." Orang itu berkata seperti itu, dan dia merasakan bagaimana Tuhan merespon kata-kata "ya Tuhanku" itu. Akrab. Sehingga bisa dikatakan tidak ada yang lebih dekat kepadaku dibandingkan dekatnya Allah kepadaku. Bahkan dekatnya penglihatanku ke mataku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dekatnya Allah kepada aku. Nah itu ya, berkawan mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada dua macam tajalli ya. Kalau yang tadi itu disebut dengan at-tajallil kauni, menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala berkaitan dengan adanya rupa-rupa, bentuk-bentuk, tempat-tempat. Nah sekarang ada tajalli al-ghaibi, tajalli yang bersifat abstrak, yang tidak ada hubungannya dengan tempat. Jadi tidak ada hubungannya dengan tempat, tapi hati kita menjadi bergetar sedemikian rupa serasa menampung kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut juga dengan tajallil huwiyah, yaitu tajalli kemahadiaan Allah Ta'ala. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan arah, dengan barat, timur, atas dan bawah, tidak ada hubungannya. Nah, kenapa ini dimungkinkan? Karena kita itu memiliki roh yang sesungguhnya juga
tidak menempati ruang di dalam jasad kita. Jadi kalau jasad kita dibedah, di mana letaknya roh, gak akan pernah ditemukan. Gak akan pernah ditemukan. Jadi ada at-tajallil kauni, ada juga at-tajallil ghaibi. Nah, kalau orang itu mengalami tajallil ghaib, ya, kalau tadi misalnya tajallil kauni, orang kemudian merindukan satu tempat, rindu Mekah, rindu Madinah, rindu tempat-tempat yang disucikan. Ya. Kalau tajallil ghaibi ini, ya, tajallil ghaib ini, orang kemudian mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala. Apa mentanzihkan Allah itu? Memahasucikan Allah taala dari keserupaan dengan apapun, dari adanya berkelindan dengan apapun. Jadi tidak di barat, tidak di timur, tidak di mana-mana. Allah taala itu dalam konsep tanzih adalah bukan A, B, C sampai Z, bukan segala-galanya. Allah adalah Tuhan yang serba bukan. Jadi tanzih. Nah, agama-agama samawi itu turun dengan dua, ya, dengan tasbih dan tanzih. Tasbih itu keserupaan, tanzih itu kemahasucian yang tidak ada keserupaan dengan apapun. Tasbih dan tanzih. Setiap agama turun dengan dua hal itu. Nah begini, andaikan Allah Ta'ala menurunkan ajaran agama yang berkaitan dengan dirinya hanya sepenuhnya terhubung dengan masalah tanzih, ya, terhubung dengan masalah tanzih, maka manusia tidak bisa mesra dengan Allah Ta'ala. Andaikan Allah Ta'ala menggambarkan dirinya penuh dengan keserupaan dengan segala sesuatu, maka transendensinya itu menjadi tidak ada. Yang ada cuma imanensi. Maka kedua-duanya ini sama-sama diturunkan oleh Allah Ta'ala, tanzih dan tasbih. Karena ada tasbih itu ada keserupaan, pakai shin ya, bukan tasbih itu kan, subhanallah, bukan, pakai shin. Karena tasbih itu, karena adanya keserupaan itu, kita bisa merasakan akrab dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang itu biasanya dibikin dekat oleh adanya keserupaan atau kesamaan. Contohnya yang konkret ya, setiap malam minggu di Jogja, kita bisa menemukan orang-orang berkumpul atas nama kesamaan. Apa itu? Sama-sama penggemar Vespa, sama-sama penggemar Beatles, sama-sama penggemar macam-macam. Jadi dipertemukan oleh adanya kesenangan yang sama. Nah, karena Allah Ta'ala menyebut dirinya punya tangan, kita kemudian merasa dekat, karena kita pun juga punya tangan. Karena Allah menyebut dirinya maha mendengar, kita merasa dekat, karena kita pun juga mendengar. Allah menyebut dirinya melihat, kita merasa dekat, kita pun juga melihat soalnya. Nah, itu tasbih. Tasbih. Jadi kesamaan yang tidak betul-betul menunjuk kepada adanya kualitas yang sama, tentu saja tidak. Tapi kesamaan pada derajat masing-masing yang pasti berbeda antara makhluk dengan Khalik, antara kita dengan Tuhan kita, itu pasti berbeda. Tapi adanya kesamaan dalam sebutan, adanya kesamaan dalam fungsi, walaupun kita terbatas dan Allah Ta'ala tak terbatas, itu sudah menjadikan diri kita merasa lebih akrab. Coba bayangkan kalau Allah Ta'ala tak tergambarkan sama sekali dengan bahasa makhluk, apa yang bisa kita rasakan? Bisa kita memahami? Tidak bisa. Jadi atas nama rendah hati Allah Ta'ala berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang bisa dipahami manusia, sehingga kita bisa memahami Al-Quran, kalamnya itu melalui bantuan tafsir. Kita bisa memahami. Tapi andaikan yang ada cuma tasbih, betapa sangat mudah Tuhan diserupakan dengan makhluk-makhluknya.
Jadi karena itu penting adanya tasbih, tapi juga penting adanya tanzih. Jadi ketika orang mencoba mendefinisikan Allah Ta'ala dengan tanzih, bahwa Allah yang maha, Allah yang segala-galanya, tetap saja itu tasbih. Kenapa? Karena definisi pembatasan, dan yang bisa dibatasi cuma makhluk. Allah Ta'ala bagaimana mungkin bisa dibatasi? Allah itu tak terhinggaan. Jadi definisi sekalipun itu sesungguhnya lebih akrab dengan adanya tasbih. Jadi definisi tanzih akrab dengan tasbih karena definisi pembatasan, dan Allah Maha Suci untuk dibatasi oleh apapun, termasuk oleh keterangan dan kata-kata. Jadi bagaimana lantas kita berhadapan dengan Allah kalau begitu? Oh, Engkau segalanya. Oh, Engkau yang dengan kasih sayangmu turun pada peringkat keterbatasan manusia, sehingga Engkau yang jelas segala-galanya berbicara dengan bahasa keterbatasan manusia itu untuk dipahami oleh kita makhluk-makhluknya ini. Tentu saja atas nama cinta dan kasih sayang dari hadirnya itu sendiri. Jadi ada kalanya kita menyapa Allah lewat keterhubungan dengan segala sesuatu. Ada kalanya juga kita menyapa Allah lewat adanya ketak terhinggaan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Kau yang tak terhingga Aku sapa dengan kata-kataku yang terbatas, dengan hatiku yang sobek, dengan nasibku yang compang-camping. Tapi itulah Engkau ya Tuhan, senantiasa melayani keterbatasan dan ketidakberdayaan makhluk-makhluk-Mu ini. Jadi di situ jalan kemesraan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua macam tajalli. At-tajallil kauni berkaitan dengan tempat, tapi walaupun berkaitan dengan tempat, kita sesungguhnya tidak rindu tempat itu, tapi karena Allah Ta'ala bertajalli di tempat itu. Sama dengan misalnya ya, kalian misalnya cinta seorang perempuan, kemudian suatu hari lewat di depan rumah perempuan itu, walaupun perempuan itu tak ada, hatimu bergetar karena itu. Disinilah bertempat tinggal kekasih yang kau cinta. Jadi apa hubungannya orangnya tidak ada? Enggak masalah orangnya tidak ada, yang penting ini rumahnya. Yang penting ini rumahnya. Aku cinta sebuah rumah, kata Syekh Qais, itulah satu-satunya rumah yang aku cinta. Itulah rumah Laila. Jadi karena itu ya wajar dengan logika cinta kita kemudian bisa memahami. Suatu saat atas nama cinta yang tak terpermanai, yang tidak sepenuhnya bisa dilukiskan dengan karya seni apapun. Suatu saat si Qais itu ya, si pencinta gila terhadap Laila itu, demi menyaksikan adanya kemungkinan bisa melihat sang kekasih, beliau itu berkompromi dengan penggembala kambing. Beliau minta satu kambing dibelah berapapun tebusannya. Kemudian setelah dibelah dikuliti, nah kemudian si Qais itu masuk ke dalam kulit kambing itu, dan dia bilang, bawa ternakmu untuk pulang dengan syarat harus lewat di depannya rumah Laila. Jadi rela masuk ke kulit kambing dan berjalan juga sebagaimana kambing, mengembek sebagaimana kambing untuk menebus gejolak cintanya kepada Laila. Masuk akal? Tidak masuk akal bagi orang-orang yang tak memiliki cinta. Gak masuk akal. Pengorbanan itu terlalu besar, kata orang-orang yang berpikir dengan logika materi. Tapi bagi orang yang rundung cinta, oh itu terlampau sepele, pengorbanan yang tak seberapa. Jadi, nah itu ya hubungannya dengan tempat. Ya.
hubungannya dengan tempat, berkaitan dengan tajalli Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya cinta orang itu kepada tempat tadi tak betul-betul cinta kepada tempatnya, tapi cinta kepada Allah taala yang sudah berkenan menampakkan kemahaannya di tempat itu. Coba bagaimana Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad. Bila bilang batu, kamu itu cuma batu sebenarnya, dan kau tidak lebih mulia ketimbang manusia. Jadi, untuk apa aku menciummu? Tapi karena aku menyaksikan junjunganku, kekasihku, Rasulullah menciummu, maka atas nama ikut bermakmum kepada beliau, aku juga menciummu. Jadi bukan perkara batu itu sebenarnya, tapi perkara hatinya tertambat kepada Kanjeng Rasul yang disaksikan pernah mencium Hajar Aswad itu. Jadi bukan perkara batunya. Jadi yang maha itu, yang tak memerlukan tempat itu bertajalli di sebuah tempat, kemudian tempat itu menjadi keramat. Jadi keramat. Nah, sebab itulah kemudian ya, orang yang tidak memiliki kesiapan hati tidak akan tersentuh oleh apapun kalau hanya hatinya ditambatkan kepada tempat itu. Betapa banyak ya masyarakat muslim di dunia, terutama di Indonesia itu setiap tahun menunaikan ibadah haji ya. Bahkan rela untuk antri bertahun-tahun. Sekarang sudah likuran tahun antrinya, rela. Jadi betapa banyak setiap tahun itu naik haji. Tapi ada berapa yang pulang dari haji menjadi Ibrahim. Ada berapa yang pulang dari haji menjadi Ismail. Nah, itu kan ternyata apa? Tidak sebanding antara kuantitas dengan kualitas, itu tidak sebanding. Kalau betul-betul memegang jejak rohani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tentu saja pulang itu sudah tercerahkan. Dan karena tercerahkan, maka menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Jadi Indonesia itu sangat banyak sekali orang yang memiliki titel H, itu sangat banyak sekali. Tapi sudahkah menjadi Ibrahim, menjadi Ismail? Sudahkah tersucikan dari adanya ketergantungan, dari adanya hasrat yang menggebu-gebu kepada selain hadiratnya? Nah, itu yang tidak jaminan. Jadi kalau kita menelusuri tempat-tempat di mana Allah bertajalli sangat mudah. Tapi kalau kita kemudian merasa bertamu kepada Allah, kemudian kita bawa sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, itu menjadi sangat sedikit bisa kita jumpai. Bisakah kita masuk ke dalam masjid, kemudian sholat, kemudian kita merasakan sedang bertamu di hadapan Allah, lalu kita pulang membawa serta sifat-sifat Allah, akhlak-akhlak Allah itu yang tidak mudah. Kalau cuma perkara 5 waktunya mudah, ngimami sholat ya mudah. Tapi mencerap akhlak Allah ke dalam diri, menginternalisasi watak-watak Allah ke dalam diri, itu yang menjadi tidak mudah. Fa inna gharami bil buraiki wa lamhihi wa laysa gharami bil amakin wa turbi. Fa inna gharami, karena sesungguhnya cintaku, bil buraiki ialah terhadap kilat, wa lamhi, dan kilauannya itu kilat. Ini anak-anak pondok zaman dulu itu merasakan ya, ketika waktu itu cinta masih berjalan sembunyi-sembunyi. Tidak seperti yang sekarang dengan leluasa lewat medsos. Dan anak-anak pondok zaman dulu ya, di mana cintanya betul-betul dirasakan sakral, dan berjumpa sekali saja adalah surga. Menyaksikan saja adalah surga. Suatu saat di malam yang kelam, di musim penghujan, ya, menyaksikan kilat di barat, di barat. Dan orang yang dicintai itu juga di barat sana rumahnya. Langsung dinisbatkan, pastilah kilat itu di langit Kebumen itu.
Jadi kenapa? Yang dicintai orang Kebumen misalnya. Gitu loh. Jadi kata Ibn Arabi itu, cintaku bukan kepada tempat, bukan kepada tanah, bukan kepada debu. Cintaku kepada kilat, kepada secercah cahaya ilahi. Cintaku kepada substansi, cintaku kepada kualitas, cintaku kepada tajalli Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu bukan tempatnya itu. Kalau cuma tempatnya itu, siapa saja bisa menjajakan kaki di sana. Kalau tempatnya itu, karena itu beda. Orang datang ke Mekah Madinah dengan getar kerinduan kepada Sang Rasul, getar kerinduan kepada asal usul yaitu Allah Subhanahu wa taala, beda dengan orang yang datang ke Mekah dan Madinah untuk rekreasi dan shopping. Beda. Yang kedua ini hanya mendapatkan pengalaman yang dengan berbusa-busa nanti diceritakan kepada kawan-kawannya. Begini loh, ternyata hebat juga begini. Sementara yang betul-betul memiliki getar kerinduan kepada Allah dan Rasulnya itu diam-diam di-save secara rapi kerinduan yang semakin kuat itu dalam hatinya. Disimpanlah pengalaman-pengalaman rohani itu, diceritakan hanya kepada orang yang bisa nyambung dengan rohaninya. Dan pulang-pulang membawa ghanimah, membawa harta rampasan perang spiritual, membawa kekayaan. Dan hatinya menjadi lebih bergembira ketimbang sebelum-sebelumnya. Andaikan orang datang ke sana tidak dikuasai oleh keinginan rekreasi dan shopping, tapi dikuasai oleh getar kerinduan, maka pulang pasti tercerahkan, pulang menjadi berkah bagi sesamanya. Sekarang haji-haji yang di penjara banyak bukan? Jadi apa hubungannya antara haji dan penjara? Ya nggak ada hubungannya. Ya, tapi begitulah faktanya. Haji di penjara. Gawat. Berarti ke sana itu bukan perkara terkesima dengan Allah dan Rasulnya, bukan. Tapi untuk mendapatkan gelar, mungkin juga mendapatkan gengsi sosial. Nah, ada dua istilah ya. Yang pertama al-amakin, berkaitan dengan tempat. Al-amakin. Terus yang kedua ada istilah wat turbi. Wa laisa gharami bil amakin wat turbi. Dan tidaklah ada gharami apa cintaku itu bil amakin kepada tempat-tempat wat turbi dan tanah atau debu. Nah, yang pertama amakin ini gambaran tentang apa? Anil mautinil gharbi, berkaitan dengan adanya wilayah bagian barat sana. Jadi wilayah bagian barat sana itu merupakan simbol dari adanya sebuah posisi yang tidak hanya berhubungan dengan tempat secara geografis, tapi posisi yang lebih luas. Contoh misalnya ya, wa rafa'nahu makanan aliyya. Aku angkat Isa itu pada sebuah tempat yang tinggi. Di mana itu? Di luar ruang itu sebenarnya. Jadi karena itu al-amakin ya atau makan itu lebih luas dibandingkan dengan tempat yang wadah. Makanya setiap al-amakin itu pasti mencakup seluruh wilayah yang wadah yang konkret. Tapi aturub itu yang bermakna lebu atau tanah yang menunjuk kepada tempat tertentu secara real itu tidak bisa menyamai al-amakin itu menyamai tempat yang tidak ada hubungannya dengan keterbatasan geografis di bumi ini.
Jadi berarti begitu gimana? Kalau begitu berarti apa? Apakah di dalam ruang atau di luar ruang Allah itu senantiasa bisa kita jumpai? Nah, kuncinya gimana? Coba ya. Biar sampai kepada merasakan Allah Ta'ala di mana saja itu. Kuncinya seperti apa? Bebaskan hati kita dari terganduli oleh apapun yang lain. Kita meminjam salah satu ungkapan dari Khairil Anwar. Aku ingin merdeka dari segala, termasuk juga dari ida. Nah, memerdekakan diri dari ida itu yang tidak mudah. Apa itu ida? Apapun yang sedang digandrungi oleh hati kita, itu simbolnya ida. Jadi karena penyairnya laki-laki, maka kemudian simbolnya ida. Aku ingin merdeka dari segala, termasuk dari ida. Andaikan penyairnya perempuan, maka akan berkata, aku ingin merdeka dari segala, termasuk dari edi. Dari segala-galanya. Nah, kalau sudah merdeka hati itu, merdeka dari yang lain, maka itulah ketika apa yang disebut tabir itu bisa dijebol. Tabir-tabir dijebol. Ketika tabir-tabir itu terjebol, hidup orang itu serasa Allah terus. Ya Allah, kok hidupku adalah Engkau semata ya. Kusaksikan Engkau sangat konkret, sementara kusaksikan makhluk-makhlukmu tak lebih dari bayang-bayangmu semata. Kini sudah dapat kupastikan Engkau lebih gamblang, lebih konkret dibandingkan makhluk-makhlukmu. Karena itu kusapa makhlukmu dengan tujuan aku menyapa Engkau. Dan aku sadar ketika aku menyapa Engkaulah juga sesungguhnya yang menyapa dirimu. Di saat itu aku berdoa kepadamu serasa-rasa Engkau berdoa kepada dirimu sendiri. Ya. Makanya doa Nabi, doa wali itu terkabul. Lah bagaimana tidak terkabul? Wong rasanya itu seperti Allah berdoa kepada dirinya sendiri. Apa yang disebut sebagai jarak itu sudah sirna. Karena jarak itu sesungguhnya adalah ilusi. Karena itu kalau kita minta doa kepada seorang kekasih Allah Ta'ala, tolong Gus saya didoakan, iya, bilang iya saja, itu sudah nyampe di Allah. Jadi tidak membutuhkan prosesi doa yang ribet itu, bukan itu. Iyanya itu sudah langsung sampai di Allah. Kenapa? Hati orang itu menampung Allah terus menerus. Terus berikutnya, rawat usaba anhum hadithan mu'an'ana anil bathi an wajdi anil huzni an karbi. Rawat meriwayatkan kepada itu orang cinta apa yang meriwayatkan as-saba apa angin timur anhum tentang mereka yang jatuh cinta itu. Haditsan mu'an'ana ini mengambil dari kitab Mustalahul Hadits ya, kepada hadis mu'an'an. An fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan. Disebut hadis mu'an'an. Tentang apa? Anil bathi an wajdi. Tentang kepedihanku berkaitan dengan cintaku. Ternyata cinta itu pedih rasanya. Saya teringat salah satu puisi dari teman saya ya, Matori Ailua, penyair angkatan tahun 80-an lah kira-kira. Ketika saya masuk UIN tahun 92, beliau ini sudah semester akhir ya. Semester akhir. Dan banyak di antara kalian belum dilahirkan. Masih belum dibikin. Dia punya puisi yang pendek, yang saya itu sangat apresiatif. Saya sangat senang terhadap puisi itu. Jadi judulnya apa? Tidur tak bisa-bisa. Tidur tak bisa-bisa, tidur tak sampai-sampai. Padahal sudah kupejamkan mataku. Ternyata cinta itu pedih juga rasanya. Jadi kalau orang dulu cinta itu mau tidur gak bisa itu. Jadi karena itu dipastikan
orang yang mudah tidur, gampang tidur, itu tak punya cinta. Jadi tidak bakat menjadi pecinta, menjadi orang bernafsu bakat menjadi. Anil basi an wajdi. Jadi Agin Timur itu meriwayatkan kepadaku tentang para pecinta. Tentang apa itu? Tentang adanya kepedihan di dalam cinta. Anil huzni an karbi, tentang adanya duka di dalam kegundahan cinta itu. Jadi karena itu hanya para lelaki yang bisa menjalani cinta. Kenapa? Di situ penuh dengan kepedihan. Para jembel minggir saja, tidak usah dilulung cinta. Nah, karena itu kemudian pecinta ilahi itu dipanggil dengan apa? Rijalallah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah masanahullah bifadlillah. Jadi para lelaki-lelaki Allah itu para pecinta. Mereka pantas untuk mendapatkan duta pertolongan Allah Ta'ala yang bisa dibagi-bagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Karena itu bisa dipanggil, wahai hamba-hamba Allah, wahai para lelaki Allah, tolong kami. Gak masalah, minta pertolongan kepada mereka itu sama saja dengan minta pertolongan kepada perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena pada diri mereka memang sudah dititipkan pertolongan Allah Ta'ala untuk disebarkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi kenapa mereka menjadi para penolong? Karena mereka sudah terlatih oleh kepedihan-kepedihan cinta. Dan cinta yang bebas dari pamrih akan menjadi sarana untuk menebarkan kemanfaatan itu tanpa pamrih pula. Jadi cinta itu bersih dari segala macam pamrih. Satu-satunya pamrih yang halal adalah menatap keindahan wajah kekasih. Lebih dari itu, selain itu tidak, sama sekali tidak. Seluruh harta benda dunia terlampau kecil kalau dibandingkan dengan keagungan cinta itu. Terus tentang apa lagi? Anis sukri an akli, tentang kemabukanku yang sudah merdeka dari akalku. Jadi siapa orang masuk dalam kobaran api cinta, dia akan merdeka dari akalnya, karena akal itu membatasi. Akal sama sekali tidak diperlukan ketika orang sudah berada di tengah kobaran cinta. Tak diperlukan. Kalkulasi itu hanya bagi para pengecut. Hitung-hitungan. Kalau gini gimana, kalau gini. Cinta tanpa itu. Kulakukan apa yang mau kulakukan atas nama logika cinta itu. Karena itu ya, suatu saat ada dua burung elang, sepasang burung elang itu di atas kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa burung itu tahu bahwa yang laki-laki sedang mencumbu yang perempuan. Kata elang laki-laki itu, cintaku, kasihku, manisku, maduku, segalaku. Atas nama kesungguhanku kepadamu akan kulakukan apa saja, bahkan kulenyapkan diriku dan kemunculkan sebagai kembaranmu. Bahkan andaikan kau minta kepadaku untuk memindahkan kerajaan Nabi Sulaiman ini, kulakukan juga atas nama cintaku kepadamu. Nabi Sulaiman itu kan interupsi. Jangan asal ngerayu kamu kan. Kata-katamu itu sudah tidak masuk akal. Ketika kau sebutkan, andaikan kau memintaku untuk memindahkan kerajaan ini akan kulakukan, itu sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin itu bisa kau lakukan dengan dirimu yang kecil dan lemah seperti itu? Apa kata berulang jantan itu? Ampun Nabi Allah, ampun. Saya berbicara tidak dengan logika biasa, tidak dengan akal keterbatasan biasa. Saya berbicara atas nama logika cinta, dan karena itu segalanya mungkin bagi saya.
Jadi karena itu cinta menjadikan segalanya mungkin. Seorang budak bisa menjadi raja karena cinta, sebagaimana raja bisa menjadi budak karena cinta pula. Jadi, mabuk ya. Mabuk ini menjadi rukun yang keempat dari rukun-rukun cinta. Nanti saya jelaskan kalau tidak terlalu malam. Terus angin timur itu meriwayatkan apa lagi? Anid dami anjafni, meriwayatkan tentang air mata dari pelupuk mataku. Terus tentang apa lagi? Anin nari an qalbi, berbicara tentang kobaran api dari hatiku. Api di luar tidak ada apa-apanya dengan api di dalam. Api di luar mungkin hanya meluluh lantakkan benda-benda. Api di dalam bisa meluluh lantakkan pikiran dan hati manusia. Pernahkah engkau saksikan api di luar meluluh lantakkan hati manusia, pikiran manusia? Tidak. Tapi api di dalam itu betul-betul menghablurkan seseorang kepada taman cinta. Dia yang hidup dengan cinta dan berada di musim kemarau, serasa-rasa dia hidup di musim semi. Dia dengan hati cinta itu pula yang hidup di bumi yang fana, serasa-rasa hidup di luar segala ruang, di keindahan yang tak terpermanai, yang tak bisa dilukiskan dengan apapun. Dia yang berada di tengah kobaran cinta sudah merdeka dari segala yang fana. Nah, apalagi kalau cinta itu fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mendapatkan anugerah segala-galanya itu. Kalau sudah begitu, dunia akan dipandang begitu kecil di hadapan orang yang hatinya kebak dengan cinta ilahi. Kecil. Karena itu orang ini kemudian bilang, "Ya Allah, dulu aku minta serba berkecukupan kepadamu, punya